Mengambil keputusan terkait hidup itu senantiasa kita lakukan dalam keseharian-seharian kita, baik itu keputusan-keputusan yang kita anggap kecil sampai keputusan-keputusan kompleks. Namun pertanyaannya, betulkah keputusan-keputusan yang kita lakukan itu hadir secara rasionalitas atau tidak? Dia dilakukan proses berpikir secara reflektif ataukah begitu saja? Jadi buku ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana perilaku kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mencoba memikirkan kembali keputusan-keputusan yang telah kita buat dulu, kita tidak bisa memastikan apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu datang secara rasional ataukah dia kita ambil secara intuitif saja. Nah, buku ini menjelaskan perilaku manusia dalam membuat keputusan. Jadi buku ini berjudul Arsitektur Perilaku, Bagaimana Kita Mengambil Keputusan. Ini ditulis oleh Luri Sofyan Yahya, dan di buku ini banyak disebutkan namanya dengan Bang Lur dan Dimas Budi Prasetyo, yang disebutkan di buku ini familiar namanya dengan Om Dim. Jadi kedua penulis ini banyak mengulik tentang ilmu perilaku. Jadi teman-teman yang sangat penasaran dan sangat-sangat tertarik dengan ilmu perilaku, ekonomi perilaku, serta bagaimana perilaku itu terbentuk melalui keputusan-keputusan yang kita buat, buku ini sangat menjadi rekomendasi untuk teman-teman baca sebagai referensi atau memenuhi keinginan teman-teman untuk menambah pengetahuan tentang ilmu perilaku. Jadi di dalam buku ini terdiri dari 11 chapter, lumayan banyak. Kemudian dalam 11 chapter ini penulis membagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama, penulis membahas tentang apa itu rasionalitas. Jadi rasionalitas itu dibahas di bagian pertama, dan bagian kedua dia membahas tentang contoh-contoh perilaku yang tidak rasional yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memahami rasionalitas dalam konteks yang lebih luas. Dalam episode kali ini saya akan menjelaskan atau mencoba merangkum semua buku ini, meskipun dengan keterbatasan, tapi dalam hal ini saya mencoba untuk memberikan rangkuman dan saling mengaitkan antar materi yang menurut saya menjadi intisari dari buku ini, Arsitektur Perilaku, dan bagaimana pengambilan kita terhadap satu keputusan, apakah rasional ataukah tidak rasional, seperti apa itu rasional dan seperti apa itu tidak rasional atau irasional, itu akan dibahas di buku ini. Jadi di bagian pertama atau chapter-chapter awal pada buku ini, buku Arsitektur Perilaku ini, penulis memulai dengan melakukan klasifikasi sistem berpikir. Nah, jadi di sistem berpikir ini, penulis membagi sistem berpikir menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sistem 1, dia membagi 2, ada sistem 1 dan ada sistem 2. Jadi sistem berpikir 1 yang pertama, ini dia bersifat emosi, dia bersifat tanggap, dia bersifat cepat, dan dia berbasiskan pengalaman. Atau sederhananya sistem 1 ini sistem yang tidak membutuhkan proses yang panjang untuk menentukan keputusan. Itu sistem yang pertama. Nah, sistem kedua ini kebalikan dari sistem yang pertama. Jadi sistem pertama tadi dia cenderung intuitif, lebih cepat merespon, ya, dan tapi sistem kedua ini lebih kepada sistem yang bersifat analisis, reflektif, dia lebih deep dalam, dia membutuhkan proses kaidah-kaidah berpikir yang lebih mendalam, dan dia cenderung lambat sebagai konsekuensi dari sistem berpikir yang betul-betul sistematis. Jadi sistem berpikir dalam hal kecepatan, dia lebih cepat. Sistem kedua itu lebih lambat karena dia sifatnya reflektif. Jadi di bab-bab awal, penulis
membuka satu topik menarik yang menjadi pijakan kita memahami rasionalitas, bahwa sistem berpikir manusia itu kadangkala saling berkaitan antara sistem 1 dan sistem 2. Beberapa keputusan-keputusan yang kita ambil itu cenderung pada sistem berpikir yang pertama, dan beberapa keputusan yang kita ambil itu cenderung kepada sistem berpikir yang kedua. Nah, masih membincang tentang rasionalitas, bahwa terkadang keputusan yang kita ambil itu lebih banyak atau cenderung kepada sistem berpikir yang pertama, bahwa sistem berpikir yang pertama itu tidak membutuhkan penalaran-penalaran yang lebih mendalam. Mengapa demikian? Meskipun tidak dipungkiri bahwa sistem berpikir kedua itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting karena lebih mendalam, tetapi tidak semua orang bisa mengakses informasi itu secara mendalam. Bagaimana mengolah informasi, bagaimana mengolah fakta-fakta ilmiah yang terjadi di alam atau di lapangan untuk diolah menjadi satu konsep atau sistem berpikir yang mendalam, itu menyebabkan orang lebih cenderung menggunakan sistem berpikir pertama ketimbang sistem berpikir kedua yang memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sehingga kadang keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak selalu rasional, karena tidak semua orang, sekali lagi, tidak punya akses terhadap informasi-informasi untuk diolah di sistem berpikir kedua. Sehingga pada akhirnya tidak semua orang mengambil keputusan dengan cara-cara yang rasional. Nah, ada satu chapter yang menarik di buku ini, di buku Arsitektur Perilaku ini. Jadi di chapter 4, kalau tidak salah di buku ini, dia menulis satu pertanyaan penting, mengapa berubah itu sulit? Jadi dia berangkat dari sistem berpikir pertama dengan sistem berpikir kedua. Nah, rata-rata perubahan-perubahan itu memerlukan informasi atau keputusan-keputusan yang sangat banyak, yang diolah sedemikian rupa untuk mengubah atau sebagai bahan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang ingin kita ubah. Di situ dia. Kita membutuhkan banyak keputusan. Masalahnya, keputusan-keputusan yang ingin kita olah kebanyakan adalah keputusan yang sifatnya kompleks. Nah, keputusan yang kompleks menurut penulis itu membutuhkan banyak resources, membutuhkan banyak sumber daya. Jadi ketidakmampuan kita antara banyaknya keputusan yang kompleks dengan sumber daya yang dibutuhkan, ketika dia tidak proper antara keputusan dengan sumber daya, ini yang mengakibatkan orang sulit berubah, atau di buku ini disebut demotivasi. Tidak ada motivasi untuk melakukan perubahan karena tadi keputusan itu begitu kompleks, sementara sumber daya yang dibutuhkan itu tidak mencukupi. Nah, sehingga orang yang awalnya atau kita yang awalnya ingin melakukan perubahan dan ini memerlukan sistem berpikir kedua karena sifatnya analitis, kompleks, dan reflektif, itu karena ketidakmampuan kita yang menyebabkan kita demotivasi. Itu yang mengembalikan sistem berpikir kedua yang harusnya kita gunakan, kita kembali ke sistem berpikir yang pertama. Sehingga perubahan-perubahan yang kita dambakan itu menjadi terkesan sangat sulit. Karena ketidakmampuan kita untuk mengolah sistem berpikir kedua, tidak hanya sumber daya, sehingga kita back to sistem berpikir yang pertama, yang sifatnya tidak reflektif. Nah, untuk mendefinisikan tentang rasionalitas lebih dalam pada buku ini, jadi di akhir-akhir chapter buku ini dia menjelaskan tentang ternyata salah satu yang membuat sistem berpikir yang kedua ini sulit dilakukan karena ada nilai-nilai budaya yang sangat mengakar. Nah, sehingga kita berkaca kepada nilai-nilai budaya yang sudah mengakar, kemudian dari situ kita harus mendefinisikan ulang makna tentang rasionalitas. Misalnya di buku ini dituliskan dia mengambil
salah satu upacara adat untuk memperingati kematian seseorang yang dilakukan saudara-saudara kita misalnya di Tanah Toraja, yang dimana pada saat upacara kematian seseorang atau keluarga itu dilakukan penyembelihan hewan ternak seperti kerbau dan babi dalam skala besar, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan bukan hanya di hal-hal upacara kematian, upacara pernikahan pun demikian. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Salah satu yang memberikan kontribusi terhadap mahar yang cukup tinggi, bahwa kita dalam di Sulawesi Selatan, khususnya di suku Bugis, kita, dan juga dijelaskan di buku ini, kita mempunyai satu konsep yang disebut uang panai yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Nah, kalau kita mau menghitung dia dalam segi finansial, kita menghitung dalam segi material, maka ini bukanlah sesuatu yang sifatnya rasional. Nah, sehingga dari sini penulis melakukan peninjauan terhadap definisi rasionalitas itu lebih luas. Nah, sehingga terkait rasionalitas, penulis melihat lebih bijak bahwa rasionalitas itu tidak bisa kita definisikan pada aspek ilmu ekonomi saja. Tetapi di buku ini penulis membagi menjadi dua bagian terkait dengan definisi rasionalitas. Bahwa rasionalitas itu tidak hanya kita lihat pada sisi ekonomi, tetapi sisi psikologis juga. Jadi, satu sistem berpikir atau budaya tertentu itu tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang bersifat ekonomi sehingga memperhatikan segi finansial saja. Karena banyak hal-hal yang di luar dari itu, yang dalam segi finansial itu kelihatannya berkurang, tetapi di satu sisi itu mempererat kekerabatan dan kekeluargaan, sebagaimana kisah-kisah yang dituliskan terkait upacara adat yang dilakukan di Tanah Toraja tadi. Mungkin secara finansial memang berkurang, tetapi dalam segi kekerabatan itu semakin mempererat kekeluargaan di antara mereka. Nah, sehingga definisi rasionalitas itu harus kita perluas konteksnya. Jadi rasionalitas dalam buku ini dia melihat juga bahwa rasionalitas terdefinisikan tergantung di mana seseorang itu berada, nilai-nilai apa yang dia yakini, sehingga rasionalitas tidak bisa kita lihat hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi pada aspek yang lebih luas, dan salah satu alternatifnya adalah kita melihat dalam sisi di luar dari material atau dalam sisi psikologis. Nah, selain itu banyak kisah-kisah atau contoh-contoh yang dituliskan di buku ini sekaitan tentang beberapa kejadian atau peristiwa atau perilaku yang kita lakukan, itu kita tetap lakukan meskipun secara finansial itu sangat berkurang, dan itu tetap kita lakukan. Nah, sehingga definisi rasionalitas tadi itu perlu kita perluas bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Misalnya setiap akhir Ramadan, menjelang Ramadan, orang-orang selalu berbondong-bondong dimanapun mereka bekerja. Dia akan pulang di kampung halaman mereka meskipun melalui berbagai halangan, rintangan yang harus mudik, harus bergesekan dengan orang-orang yang juga punya kepentingan yang sama, tetapi dengan segala usaha yang dilakukan tidak memperhitungkan biaya, jarak, tenaga yang begitu besar, mereka tetap melakukan itu. Namun, sehingga kalau kita pikir bahwa perilaku tersebut tentu menguras energi, yang pertama. Yang kedua, finansial, mental, dan pikiran, tapi kita tetap melakukan hal tersebut. Dan pertanyaannya, apakah itu rasional? Tentu itu tidak rasional ketika kita melihat pada satu aspek saja, yaitu aspek ekonomi. Sehingga penulis sekali lagi, dia ingin melihat bahwa rasionalitas yang kita lakukan
itu tidak bisa kita batasi pada aspek ekonomi, tapi ada aspek di luar dari itu, yaitu perilaku yang sangat kontekstual yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi di mana seseorang itu tinggal dan di mana seseorang itu mencerap nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Nah, dari semua penjelasan yang saya baca terkait buku ini, bahwa terkadang keputusan-keputusan yang kita ambil ternyata itu tidak selalu menggunakan sistem berpikir yang begitu kompleks, karena sistem berpikir yang kita gunakan atau keputusan-keputusan kita ambil itu juga sangat bergantung dari nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki, yang kita anggap sebagai nilai atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil itu sangat-sangat bergantung dari mana kita berasal dan bagaimana nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri kita selaku individu. Nah, sehingga pada akhirnya keputusan yang kita buat dalam mendefinisikan apakah keputusan kita itu rasional atau tidak, ini tentu tidak bisa kita pandang pada aspek ekonomi saja, tetapi aspek di mana melihat perilaku itu menjadi lebih luas, lebih holistik, dan lebih kontekstual. Jadi buku ini bagi saya satu buku yang sangat ringan untuk kita baca dalam segi kepenulisan, dengan contoh-contoh yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga behavior science atau ilmu perilaku yang tampaknya agak berat untuk kita bahas itu sangat mudah kita mengerti melalui tulisan-tulisan yang ditawarkan di buku ini. Dan buku ini sangat-sangat direkomendasikan tidak hanya orang yang berkecimpung di keilmuan-keilmuan tentang ilmu perilaku atau behavior science, tapi juga orang yang belum atau masih baru ingin menyelami tentang pembahasan-pembahasan ilmu perilaku, ekonomi perilaku, serta juga sangat direkomendasikan untuk para peneliti-peneliti atau researcher yang ingin konsen pada ilmu perilaku dan bagaimana mengkontekstualisasikan ilmu perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian pembahasan dari buku yang sangat menarik ini, Arsitektur Perilaku. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share episode kali ini atau channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar teman-teman bisa melihat update terkait review-review buku yang menarik, yang tentunya bisa menambah wawasan teman-teman sekaitan keilmuan-keilmuan yang bisa kita dapatkan dari buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.